Dancer aja beneran dancer nih kok. Iya. Gitu. Bedanya ini dancer jadi. Dancer Jadi-jadian. Jadi-jadian. Iya. Gua kesel banget ini bisa main gak sih? Akhirnya di situ gua ngeliat gua kayak Di sini kalian semua Kristen gak sih? Namo budaya. Beda gak sih? Ya? Salam kebajikan. Oh kebetulan Kristen semua ya? Oh iya. Oh iya loh. Gerejanya sama ya? Kita aja tayang ini di GBAP loh. Kristen dari lahir. Kristal dong. Kristen dari kapan? Terima Tuhan. Mau yang rendahin mereka, rendahin aku. Welcome guys to History Podcast. Kembali lagi dengan saya Suni Sophia. Woi. Daniel Mananti. Ferry Setiawan. Priantobi. Yes. IG-nya udah ya, masuk semua ya IG. Nah hari ini kita mau bahas tentang susah gak sih jadi orang Kristen? Di sini kalian semua Kristen gak sih? Namo budaya. Beda gak sih? Ya? Salam kebajikan. Oh kebetulan Kristen semua ya? Oh iya. Oh iya loh. Gerejanya sama ya? Kita aja tayang ini di GBAP loh. Nah, kan Ai mau bahas tentang Kristen nih. Ai penasaran banget kalian tuh udah jadi Kristen tuh dari kapan? Kira-kira Kobas dulu. Dia ngeliat ke gue dari. Dia tahu gak mulutnya udah Kira-kira Kobas dulu gitu. Kristen dari kecil tapi belum terlalu paham tentang arti sejati jadi orang Kristen. Kristen. Oh, oke. Dari kecil dari SD itu udah pelayanan sebenarnya. Yuk, di Tahu mana? nggak? By the way tuh gue SD tuh gue dancer loh. Wow. Gue pelayanan di gereja tapi dancer. Gue inget lagi kelas 3 SD udah jadi dancer di gereja sekolah tapi. Cuma waktu itu kan nggak ngerti apa-apa ya anak-anak SD gitu kan ikut-ikut aja seru-seruan acaranya, dapat makanan, dapat hadiah bingkisan jajan-jajanan gitu. Berarti waktu itu Kristen karena sekolah. Karena waktu itu namanya Efrata kan, nama sebuah Oh, sekolahnya. sungai di Alkitab Iya, mana ada Sering Efrata kan? impress. Betul, Waduh. di situ yang terpencil banget. Iya. Oke. Cuma kalau untuk Kristen benar-benar akhirnya ngerti itu umur 15. Umur 15 baru tahun. ngerti arti sesungguhnya Yep. Kristen. Oke. Korobi? Puji Tuhan dari lahir ya Kristen ya. Oh iya. Kidal. Puji Tuhan. Apa tuh? Kristen dari lahir. Kristal dong. Kan boleh ambil KI-nya aja kan. Oh nggak mau. Ya udah lanjut. Kristen dari lahir. Oke. Iya, oke. Berarti orang tua yuk Kristen. Papa puji Tuhannya waktu itu belum. Mama yang Kristen. Oh, puji Tuhannya belum tapi. Iya. Oke. Papa puji Tuhannya belum. Oke. Mama waktu itu yang Kristen. Jadi ikutin nyokap yuk. Ya, jadi puji Tuhannya dari dulu Mama memang ngajak kita ke sekolah minggu. Terus ya sama. Rata-rata semua yang Kristen dari lahir atau Kristen yang dari kecil nggak ngerti kenapa mereka Kristen dan nggak paham. Kenapa sih gue ke gereja? Kenapa sih? Dan benar-benar berpikir, benar-benar bisa. Berarti umur 15 itu SMP ya, Cok ya? SMA SMP. dong. SMA ya? 15 SMP. SMA ya? 16, SMA lah. 17, 18 SMA. SMA gak sih? Oh SMP. SMP kan SMP 19 kan berarti. SMP. Oh pokoknya SMP, SMP ya 3. menuju Nah, SMA betul. Ayo waktu itu benar-benar paham bahwa Kristen adalah arti dari pengikut Kristus. Di sini SMP. guys. Di sini di GBAP. Di GBAP. Ini GBAP ingat namanya. GBAP, inget GBAP. Dan itu artinya waktu itu Ai masih sekitar 2 SMP kalau nggak salah. Waktu itu ingat outbound. Pertama kali Ai masuk di sini tuh outbound. Oke. Outbound dan di situ outbound bener-bener dulu tuh Ai dibilangnya outbound itu kayak apa ya dibilangnya ya? Outing yang kayak kita Di main luar permainan aktivitas outdoor. gitu ya kan, di hutan activity, gitu waktu ya. itu. Nah, itu pertama kali Ai masuk GBAP itu di situ. Oh. Dan di situ benar Ai benar-benar pertama kali mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan itu mengubahkan hidup Ai yang yang dulunya Kristen ya asal Kristen yang seenggaknya cuma ngikutin mama datang ke gereja udah gitu doang. Nah, fun fact-nya pelayanan pertama Ai kalau dia kan tadi dancer. Dancer juga. Tebak apa? Dancer. Bukan. Asar. Tunggu. Bukan. Nggak tahu. Pelayanan pertama Ai itu WL.
di SMP. Di SMP waktu di setiap waktu itu Kayak kan setiap persekutuan Jumat, doa ya? persekutuan waktu itu di setiap Sabtu ada kayak ibadah gitu persekutuan. Nah, WL. Luar biasa kan? Enggak jaga kan? Sekarang Padahal juga dulu suara WL. males. Sekarang juga WL, WL apa tuh? tiap hari Kamis. Oh iya. Ada yang doa Kamis, Iya, iya. guys. Nah, Iya, di iya. situ kalian bisa lihat Korobi buat jadi WL. Langsung promosi. Oke. Kalau Korean nih, Korean. Apa itu? Yuk, Kristen dari kapan? Dia dari tadi masih mikirin yang tadi barusan. Iya. Aku masih terjebak di Kerannya masih dibuka kerannya. Kristen dari kapan? Tema Tuhan dari kapan? aku Kristen dari nenek moyang ya. Hah? Dari zaman nenek moyang itu kita ada dari Kristen. lahir gitu. pokoknya udah Kristen. Tok. Iya, belum lahir aja ini anak pengikut Kristus gitu. Tapi Bukan gue mau nanya, kan orang Batak kan? Iya, Emang orang Batak itu mayoritinya Kristen atau? majority. 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 Tapi Kalau ada yang- Tapanuli Utara ya, tapi kalau ada Tapsel itu gabungan lah, Hmm, tergantung lokasi-lokasinya juga. oke. Terus, yuk dari kecil Kristen udah percaya Tuhan? Dari kecil memang. Percaya Tuhan? Dari kecil Kristen aja gitu. Kalau percaya Tuhan ya waktu dari Jakarta aja. Hah, Baru iya. bener-bener ngerti, baru-bener ngerti. Oh. Karena Berarti dulu belum waktu- SMA dong? Waktu kecil itu bahkan sampai SMA ya nggak tahu doa yang disuruh. Iya. Jadi aku punya temen yang kemarin itu yang tadi aku bilang teman gue itu yang dia FWB itu waktu kita bahas FWB. Mama dia tuh pendoa. Oh. Iya, mamanya pendoa Oke. tapi anaknya ya gitulah. Itu tantangan seorang pendoa lah ya. Mama dia tuh pendoa. Jadi kalau lagi datang ke rumahnya mama itu seneng banget gitu sama aku. Jadi kan ada disuruh doa kita lagi makan gitu. Kita lagi makan, udah Rian mimpin dalam doa itu jantungnya deg-degan gitu. Gimana cara doa nih? Anak SMA nggak tahu doa, bayangin tuh. Iya. Terima kasih Tuhan, kami mau makan. Amin. Oke. Udah gitu doang gitu, nggak tahu. Bahkan mungkin waktu itu, kalau dulu kan tahu ya bahas doa itu harus kiasan indah-indah Iya. gitu, bertele-tele gitu. Oh. Karena mikirnya itu harus indah karena kebanyakan orang dulu ngomong itu kan rangkaian katanya bagus ya. Apalagi kayak pendeta ngomong kan terstruktur ya, tertata gitu. Karena pemikiran itu jadi kayak oke harus keren nih doa nih gitu. Sampai SMA nggak tahu doa. Mengenal Tuhan aja kayak Alkitab itu jadi jimat, bayangin. Jimat. Jadi jimat, ujung-ujungnya bukan jadi bener-bener Holy Bible gitu. Iya. Demi biar nggak diganggu setan diletakin di samping bantal. Iya. Jimat kan jadinya kan. Saya ngerti banget itu. Iya, diletakin samping bantal. Gitu, karena dulu aja takut banget orang yang penakut gitu. Nah, sekarang waktu di Jakarta itu jadi pemahaman akan Tuhannya muncul. Karena apa? Karena didikannya di sini ya. Hmm. Waktu itu kan memang kita udah pernah bahas juga, aku pernah tinggal di pastor di gereja gitu. Jadi dididik untuk bagaimana mengenal Tuhan itu seperti apa. Kenapa sih doa itu konsepnya apa sebenarnya, ngobrol, konsepnya itu gimana gitu. Jadi batasan-batasan terhadap Tuhan itu seperti apa gitu, itu dipelajarin di sini waktu itu. I see. Suni, Kalau Ayah juga dari lahir sih. dari Lahir bukan ya? Lupa sih, tapi kayaknya dari melek udah Kristen deh. Gua Kristen Weh juga. gitu. Waktu itu ada sekolah minggu yang di Bukit Sinai. Oh, Nah, gitu Nay. tahu kan? Itu sekolah AI. Sekolah itu. Dulu Ayah ikut situ soalnya Cecai guru sekolah minggunya. Oh. Jadi tiap jam 7 pagi itu hari Minggu tuh dibawa ke situ. Cuman nggak ngerti sih, memang kayak cuman diajarin Tuhan Yesus lahir di sini, tapi kayak nggak kenal aja siapa Tuhan Yesus itu. Cuman tahu oh ya dia lahir di sini dan segala macam. Udah ya pemahaman anak sekolah minggu. Kayaknya bener-bener ngalamin Tuhan juga. Kebetulan di GBAP. Wis. Emang ya di semuanya GBAP. lihat di sini channel kita GBAP Bunga Bakung. Iya. Ya, kayaknya waktu itu alaminnya pas lagi apa ya? Karena tergabung sama penari ya. Kan udah dari kecil ikut pelayanannya penari kan. Dancer beneran dancer nih kok. Iya. Gitu. Bedanya ini dancer jadi. Dancer jadi. Jadi-jadian. Iya. Nah, karena ketua penari itu which is dia orangnya memang kayak didikannya keras. Jadi itu dari zamannya kita baru baru gede gitulah. Penari udah lama tapi kayak di satu sisi tiba-tiba dia minta kita orang buat kumpul terus doa penyembahan diajarin tuh di situ kayak
Ini tuh harus begini, gini. Di situ lah Ai kayak terbuka lah. Kayak oh ini perjumpaan sama Tuhan begini gini gitu. Kira-kira sih gitu sih kalau Ai jadi Kristen sih. Cuman kalian nih, kita kan berarti udah bertahun-tahun lah ya. Kebanyakan dari kecil ya di sini ya jadi iya. Kristen ya. Betul. Pasti ada pengalaman gak enak. Dari Pengalaman teman yang gak bukan enak. Kristen mungkin. Ada gak? Hmm. Korobi, soalnya Korobi begini-gini. Iya. Apa tuh kok? Pengalaman gak enak. Pengalaman gak enak ya? Pengalaman gak enak mungkin pas ketika Korobi udah bener-bener paham tentang Kristus, jadi kayak semuanya rela berkorban untuk Kristus ya. Maksudnya kan dari dulu yang ketika pergaulannya bahasanya kasar, Oh iya. terus kayak apa namanya? Pokoknya ya cara hidup anak-anak inilah yang di luar kayak Kristus. pokoknya kayak ngomongnya kasar, berantem ini itu, terus kayak nggak bisa menghormati. Nah itu tuh Koko bisa berubah waktu itu. Walaupun memang nggak langsung drastis, tapi pas udah drastis ya waktu itu di SMA, seingat Koko. Waktu di SMA sama di kuliah, lebih tepatnya lebih kuliah ya, lebih ini ya, karena udah makin dibentuk Koko waktu di kuliah. Setiap kali Koko datang tuh mereka bilangnya, oh pendeta datang gitu. Tapi mungkin buat mereka negatif, tapi buat Koko ya, Koko menganggapnya, oh ya akhirnya gue bisa berdampak. Kenapa dianggap kayak gitu sih? Kira-kira. Karena ketika mereka ngomong kasar, ketika mereka ngomong kotor, mereka bercandanya nggak enak, Koko akan langsung bilang, Koko akan tegur. Jangan ngomong kayak gitu gitu loh. Jangan kayak gini. Dan ketika mereka ngomong seperti itu, Koko nggak pernah ngikutin. Nah di situ mereka jadi ngecap Koko adalah sebagai Pendeta. ya holy banget lah ceritanya, kayak Iya, kudus iya, banget iya. gitu. Padahal kan ya manusia juga tetap, cuman kita kan selalu berusaha menjadi sempurna seperti Kristus adalah sempurna. Pengalaman gak enak kayak itu, sering tiap kali ketemu sama temen ya dianggapnya seperti itu. Kalau dari Koko. Kalau dari Korean, Niatnya udah kebas, tiba-tiba Korean. Iya. kan random ya. Manuver. Ai bikin random. Pengalaman gak enak Kristen ya. Kalau dari kecil nggak ada sih ya, karena di daerah itu sangat-sangat majemuk ya orang-orangnya ya. Daerah Siantar itu sangat-sangat toleransi. Jadi waktu itu ya kita sesantai itu aja gitu. Kalau cuman ya kurang lebih sama kayak Robi ya, waktu awal-awal ngalamin kasih mula-mula paling. Kalau kasih mula-mula itu kan di mana proses kita sangat-sangat berketuhanan ya. Iya. Sangat-sangat suci sekali tuh terlihatnya. Kita selalu perspektif kita tentang Tuhan itu, tentang segala hal itu, ini Tuhan banget nih gitu. Gue hari ini dapat nasi goreng gratis aja tuh, pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Iya, gue dapat coklat aja dari satu orang, Tuhan banget nih gitu. Bahkan ya waktu itu zaman-zaman awal-awal pertobatan itu tuh, gue masih sering-sering upload di Facebook lah gitu. Di Facebook. Ya Facebook. App Yes. di Facebook tentang Kristen, tentang bagaimana baiknya Tuhan. Itu ada aja komen yang kayak, siapa pendeta gitu, sama kayak Robi gitu. Udah berubah aja nih gitu. Bahasanya udah makin jadi pendeta nih gitu. Jadi ya waktu itu kayak apaan sih lu gitu. Jadi yang orang yang ngomong itu annoying gitu. Dia menganggap kita annoying, kita juga nganggap dia kayak apa sih lu annoying banget sih lu gitu. Nah, jadi ya itu aja sih waktu itu. Tapi sekarang ini kayak udah biasa aja sih gitu. Betul. Cuman Terima-terima aja ya. iya, cuma lebih berhati-hati aja karena situasi hari-hari ini memang ketika kita bicara konteks keagamaan rada-rada ini nih sangat-sangat krusial gitu di hari-hari ini ya. Gitu. Cuman kalau misalnya ini potong sedikit bentar ya. Kalau misalnya itu kan kesukaran kita dulu ya. Untuk saat ini kesukaran sebagai seorang Kristen adalah ujiannya makin lama makin berat gak sih? Iya. Iya kan? Pastilah. Makin berat, makin naik level weh. Betul. Kok Aing ngerasainnya lebih ke situ sih untuk yang saat ini ya. Pasti. Kayak yang Mungkin kemarin-kemarin tuh dikatain apa segala macam kayak ringan banget Ringan banget. sebenarnya gitu ya. Ringan banget, tapi pas oh Tuhan, kok ini berat ya? Sampai mau Pasti nyerah. makin berat. Lebih ke situ, lebih ke Itu ujian saya sih. setuju. The real next level ya. Mm-mm. Oke, itu kan tadi Korean. Sekarang kau bahas. Kalau pengalaman kurang enak sih lebih ke gesekan antara orang Kristen ya. Kalau sisi gue tuh lebih banyak kepahitan sama leader, Wow. pemimpin, betul. Memang kayak sama leadership
pemimpinnya udah cabut dari gereja ini sih, jadi aman Oh sebenarnya. aman, ini kita satu gereja Oh, guys. satu gereja. Aman. Kita Kan GBAP. gitu ya. Kebetulan kita GBAP ya semuanya. Iya. Lagi kebetulan tuh gue tuh dulu tuh sensitif banget, baper banget, gampang tersinggung. Terus ya punya leader pemusik yang dia gitaris sebenarnya, gitaris Bukan yang agak tegas banget gitu loh. Jadi memang kalau ngelihat dari kepemimpinan dia sebenarnya bagus. Cuma ya kepahitan itu juga ada gitu. Kan sempat pernah vakum ya 3 bulan gara-gara disuruh pulang. Jadi one moment tuh karena waktu itu kan gua masih cupu ya main bass ya. Ya Berarti masih sekarang jago cupu banget nih kok. karena disekolahin Oh gitu. sama gereja ya by the way. GBAP guys. GBAP. Sponsor by GBAP. Sponsor terus ya. Dia waktu masih cupu, and then kayak mungkin dia lagi moodnya nggak enak, kesel, terus dia ngomong gini langsung face to face, misalnya ini gua kan, terus ini leadernya dia ngomong gini, kalau nggak bisa main bass pulang aja deh nggak apa-apa. Iya kayak gitu. Situ nggak mungkin gua nggak sakit hati dong. Iya, Orang sih. ngomongnya langsung nepok begini terus langsung face to face, ya udah taruh bass pulang. Benar-benar pulang saat itu. Yuk nggak ada ngomong apa kok. Orang sakit hati. Waktu itu masih zaman-zaman sekolah kan. Masih baper banget kan, masih sensitif. Terus akhirnya taruh bass udah pulang dengan tangisan yang cukup sakit hati lah pokoknya. Dari situ vakum 3 bulan intinya. Sebenarnya tuh emang tantangan orang Kristen tuh banyak yang gak enak. Salah satunya bersinggungan sama pemimpin yang sebenarnya kita tuh berharap dia jadi role model, jadi orang yang bisa bimbing kita, ngasih tahu baik-baik, nuntun. Kalau misalnya memang gua nggak jago kan bisa dituntun, nggak perlu digituin kan, pulang aja lu gitu. Nah itu yang bikin kecewa. Cuma akhirnya dari sini tuh dari hal itu jadinya gue belajar. Singkat cerita akhirnya gue memaksa diri gue untuk mencapai ekspektasinya dia gitu loh. Kan gue gembel nih, gue cupu. Akhirnya gue belajar dengan keras ya. Di situ gue mikir iya juga kalau misalnya memang gue cupu ya udah latihan, nggak ada cara lain lagi. Bukan kan untuk Tuhan. Akhirnya terbukti dia terima gue lagi, gue bisa pelayanan sampai detik ini. Amazing. Tapi bicara potong lagi ya. Banyak kan motong nih emang Iya gue nggak gini. apa-apa kok. Bicara yang pengalaman ini Rai juga pernah ngerasain sih. Waktu itu di Gitar. gitar. Hmm. Jadi waktu itu ada seorang WL ketika lagi pelayanan, dia ngomong sama ketua musik. Bro, kalau gue yang WL, gitarisnya jangan Robi dong. Yang ini aja. Bukan ayah. Waktu dulu. Oke. Orangnya udah gak di sini. Orangnya Puji udah di sini. Tuhan, satu gereja kita semua. Ini sama gerejanya. Kenal lagi aku. Kenal lagi. Siapa? Dari situ. Masing-masing kita ada sih. Iya. Di Masing-masing situ ada Ai bener-bener pengalaman. ngerasa kayak, lu kok gini sih sama gua. Cuman belakangan ketika sudah berpikir, maksudnya kayak udah sampai di titik memiliki ekspektasi antar sesama tim juga, ketika kita pelayanan dengan orang yang memang Tinggi. levelnya standar. turun, Oh. maksudnya kayak nggak bertanggung jawab lah istilahnya. Oh. Ketika kita latihan, teman rekan setim Kurang. pelayanan kita nggak latihan juga kayak Gak enak gitu ya. nggak enak. Apalagi kayak maksudnya kayak apa ya, kita bisa tapi dia nggak bisa, kayak gimana sih? Nah Kesel itu akhirnya Ai ngerasain yang dia rasain waktu itu. Hmm. Dia berharapnya seorang gitaris bisa ngelit ini itu, tapi Ai waktu itu kan masih awal-awal belajar ya, awal-awal main gitar. Tapi kata-kata dia memang gak enak banget. Di situ Ai benar-benar sakit hati. Dan let's say Ai bukan orang yang benar-benar punya bakat ya Cok ya. Benar-benar bukan punya bakat di gitar. Tetapi si Bas bilang, walaupun Ai nggak punya bakat, dia selalu bilang, Ai bisa nutupin itu dengan latihan kerasnya Ai. Usaha. Nah di situ Ai juga benar-benar ketika dengar kata-kata itu, oke, gue akan buktiin gue bisa. Gitu. Seperti itu. Sepertinya pemain drum kita juga punya deh. Ada dia juga sama. Cash ya, Ngalamin sorry. juga, Kebetulan ngalamin ini juga. tiga-tiganya pemusik guys. Saya doang yang bukan. Tapi WL-nya beda-beda ya. WL dia beda, WL dia beda, WL-nya beda. Sama, waktu itu juga ada satu WL bilang, ya main bass lo? Iya kok. Wah ketahuan lagi kok. Iya kok, terus dia bilang, gitu. Gitu, iya. Malingin muka Kita terus, paling kecewa sih. gitu. Nah, tapi Sakit. ya semua yang rendahin mereka, rendahin aku. Komplit ini. Beneran itu. Paket Oke. komplit ya berarti ya. Beneran. Sama-sama direndahin. Direndahin. Ya namanya juga orang baru belajar ya. Apa salahnya sih disupport Betul. sebenarnya. Betul. Tapi Dan fun fact-nya gue juga pernah kesel apa deh. iya, I Gara-gara know. main lagu tinggi namamu dipuji. Iya, I know. Dia gak bisa. Nggak Ini dapat apa ya hitungannya, nggak dapat Gue hitungannya. kesel banget, ini bisa main gak sih? Akhirnya di situ gue ngeliat, gue kayak Gak kesebut namanya. Tenang, Aikat. Sip.
gue jadi kayak sama kayak leader gue dia. waktu itu. Jadi gue ngerasa bersalah juga sih. Oh. Dari situ belajar untuk ngerem ya mulutnya. Tapi ngomong gak ke Ngomong dengan ekspresi gue, mimik muka yang udah kesel banget gitu loh. Jadi dia ngalamin juga. Cuman ya gitu. Nggak perlu dibahas lagi lah gitu kepanjangan Iya. juga Iya. gitu. Sama pengalaman. Tapi itu. memang kalau memang kita ngomongin hari-hari ini pengalaman gak enak, sekarang itu banyak terjadi ya memang sebenarnya Gesekan sesama orang antar gesekan sesama. Antar sama. sesama. Kayak sekarang banyak pendeta-pendeta yang lagi sering bersinggungan nih. Hmm. Yang kayak antara doktrin masing-masing. Wah, itu gila Ya, itu. gitu-gitu. Jadi kayak Iya, meninggikan doktrinnya mereka. Sementara kan Betul. kita harus meninggikan bukan doktrinnya tapi dogmanya gitu. Dari Betul. sisi Alkitabnya, bukan doktrin. Doktrin itu kan perspektif orang tentang Alkitab kan. Oh jadi Yes. lebih ke mengajarkan apa pemahaman mereka. Iya, Iya, lebih ke situ gitu. Oh, Nah, alah. Iya, jadi banyak sekarang bersinggungan itu begitu antara pendeta, antara Kristen yang ini dengan Kristen yang sana, lebih banyak ke situ. Contoh simpel ya yang paling banyak perdebatan tuh misalnya apakah bahasa roh itu penting atau tidak gitu. Misalnya iya, itu itu contoh krusial simpel. banget. Oh. Ada satu gereja yang menganggap bahasa roh itu nggak sepenting itu, tapi beberapa gereja yang bahasa roh itu penting. Kan itu hal Iya. simpel ya. Kayak profetik dan apostolik ya mungkin bahasa roh oke ya. Maksudnya kayak penting gitu ya. Tapi diperdebatin antar gereja masalahnya. Masalah kita tuh yang sebagai Kristen tuh malu. Iya. Iya. Kenapa Malu. sih gitu? Orang harus yang bukan diperbatin? Kristen tuh nggak akan ngeliat loh sesama Kristen aja saling nyerang gitu. Jadinya sisi orang yang nggak Kristen bingung. Kita yang Kristen aja bingung, Betul. apalagi Kita orang yang yang nggak Kristen Kristen. bingung, bingung plus tertawa tau gak sih? Tertawa Iya. betul. Betul. Hahaha, Terus lucu kayak, banget sih kayak lu, mereka gitu. bakal berpikir gak sih kayak lu Kristen kok malah begini sih? Saling nyerang. Iya, Apa tagline gunanya jadi Kristen? bukan tagline. Tadi aku mau bilang tagline kita Stigma. adalah kasih ya. Oh. Kita bukan tagline itu. Itu memang dari kehidupan kita adalah kasih. Iya. Betul. betul. Nah, masalahnya itu kehidupan kita itu yang memang harus kita jalanin adalah saling mengasihi. Kok jadi kita jadi masalah yang menyerang gitu loh. Nah, kalau kita saling meninggikan doktrin masing-masing, sulit. Sulit. Sama kayak sisi mata uang gitu. Ada dua sisi. Nggak semua orang percaya uang GoPay itu adalah angka. Hmm. Nggak semua orang percaya uang GoPay, uang 500 itu adalah gambar. Tapi dia tetap sama-sama uang 500 gitu. Nah, sama juga, Bible juga sama gitu loh. Nggak semua orang bisa percaya Bunda Maria itu ada dan layak disembah. Betul. Tapi ada juga yang percaya Bunda Maria itu juga bisa dapat penyembahan itu gitu. Bisa disembah. Bisa disembah gitu loh. Karena dia yang dari dia lahir seorang Yesus gitu loh. Iya. Nah, jadi itu bukan hal untuk kita perdebatkan antara sesama orang percaya gitu. Yang mau kita perdebatkan adalah bagaimana kita bisa sama-sama membangun sebenarnya, itu yang lebih baik kita perdebatkan daripada kita perdebatkan doktrinnya gitu. Nah, makanya disayangkan hari-hari ini tuh ya banyak orang-orang Kristen itu begitu tuh saling. Gue malu tau. Iya ya, sama-sama sih. Kadang-kadang aku kalau lihat pendeta di TikTok itu ya, Malu. kira apaan sih? Lu nggak harus perdebatin bahasa lu nggak harus perdebatin ini gitu. Karena gue juga pernah jadi pelakunya kan. Pelaku apa? Pelakunya maksudnya Yang kayak debat. banyak nggak setuju sama pengajaran-pengajaran Oh. tertentu. Kan gue sering speak up dulu. Gue nggak setuju nih kayak begini, sebenarnya kayak begini penjelasan yang benar. Karena Contohnya berbeda kayak gitu. sama Apa yang gue pelajarin Hmm. di kampus waktu belajar teologi kan. Tapi pada akhirnya benar kata dia, kan kita Kristen dasarnya kan kasih ya. Kalau misalnya seandainya gini deh prinsipnya. Lu benar, memang yang lu bawa itu benar nih. Tapi dengan cara tidak benar. Jadilah tidak benar. Iya, betul. Contoh nih, misalnya gue bawa tentang, enggak kok bahasa roh itu penting. Terus misal lu nggak setuju. Terus gue debatin sama lu sampai lu sakit hati. Itu jadi Itu nggak jadi benar. betul. Karena udah nggak ada kasih lagi di sana. Betul. Akhirnya di situ gue bertobat sih. Gue sampai minta maaf juga sama dia, sama Robi juga. Sorry ya kalau misal gue bawa pengajaran yang mungkin itu benar, tapi caranya nggak benar. Akhirnya gue di situ memutuskan terserah siapapun yang mau bicara di sini, siapapun yang mau bawa pengajaran apapun, silakan itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan gue adalah apa yang gue percaya itu yang gue lakukan. Kalau misal gue tahu apa yang benar tapi gue nggak lakuin juga, sama aja dong gue kayak orang munafik. Betul. Kayak gitu. Menurut saya selain pengajaran pun ya, orang gereja pun sering banget perdebatin tentang pelayanan. Pelayanan yang berbeda. Pokoknya kalau udah pelayanan mimbar kayak lu kudus holy, pokoknya lu harus suci, aman, pokoknya sedangkan yang di luar tuh ya udahlah.
lu berbuat Disepelekan. dosa. Iya, disepelekan segala macem ya. Itu Perspektif. perspektif, terima kasih. Perspektifnya orang Kristen jadinya tuh jemaat tuh jadinya kayak tidak Berlomba-lomba untuk supaya bisa melayani di mimbar. Iya, Gue coba jawab dulu ya sebelum kalian berdua jawab ya, Rian sama Robi. boleh. Gini, yang perlu diketahui adalah pelayanan is not about sesuatu yang dilakukan di dalam gereja aja. Betul. Karena gini, let's say katakan kita cuma sekali seminggu pelayanan, which is ya paling sejam lamanya kan, atau setengah jam kurang lebih kayak gitu kan. Pelayanan kita yang sebenarnya kan di luar. Yes. Yes. Gue gitu cerita sama Robi, ngomongin tentang kerjaan yang sekarang kan. Gue bilang, lu tahu gak di tempat Cimko tuh kalau bercanda tuh jorok-jorok semua. Serius, jorok-jorok semua. Kasar ya? Kasar. Enggak, lebih ke porno ya. Iya. Lebih ke tentang seksual activity gitulah. Gue satu-satunya orang yang mungkin sama kayak dia ya, nggak ngikut bercandanya. Yang tadi kan dia cerita pengalamannya kan, temennya ngomong jorok, dia nggak ikut-ikutan. Gue salah satu orang yang di situ tuh nggak terpengaruh sama bercandanya mereka. Justru gue belokin. Contoh ya, misalnya ada satu staff, biar jago ini kok gitu. Pasti kan dia, iya benar, dia begini kan. Terus gue bilang, ngocok kopi kan. Kalau nggak dikocok nggak enak kan, kopi susu kan gitu. Gue belokin. Iya. Makanya kalau bicara tentang kekristenan ya, pelayanan itu nggak selalu tuh harus di mimbar, nggak selalu jadi asar atau apapun lah yang ada di gereja. Tapi gimana kita bisa tetap bawa cara kita melayani itu di luar? Yes. Ya. Nggak harus kok, nggak harus bawa nggak harus menginjil. Dalam arti gue Kristen, lu mau percaya Yesus nggak perlu. Tunjukin aja kalau memang ada kasih dalam kita ke mereka yang, by the way ya, di tempat gue tuh semua staff ya cuma 2 orang yang Kristen. Gue sama satu PT cowok. Cuma berdua. Tapi bedanya yang ini agak tersesat nih yang Kristen ini. Masih ngomong, sorry to say ya, ini masih ngomong anjing, bangsat, setan gitu. Iya. Dari semua staff, semuanya muslim. Dan gue satu-satunya yang berusaha untuk, walaupun banyak staff yang muslim dan sorry to say bercanda jorok, gue berusaha untuk jadi yang berbeda. Makanya kenapa kata kekudusan adalah yang dipisahkan. Jadi kalau misalnya ada dalam satu komunitas kalian, mungkin yang di kantoran, di bank, komunitas kalian 18 orang nih, semuanya sorry to say nggak bagus. Tapi ada satu yang berbeda, dipisahkan, yaitu Robi, yaitu Rian, yaitu Suni. Itu kudus. Arti kekudusan yang sebenarnya. Mantap. Silakan kalau ada dari pengalaman. Iya, kalau bicara soal pelayanan, lebih ke gini sih ya. Belakangan ini kayak ngelihatnya rata-rata orang kayak udah nggak semangat lagi untuk melayani. Kayak mereka Iya, betul. kehilangan alasan untuk bener-bener bisa memberikan diri mereka untuk melayani. Yang I lihat ya, mereka kayak merasa diri mereka kosong, mereka kurang, mereka perlu satu sosok yang bisa mengisi mereka gitu loh. Ada beberapa dari orang-orang yang I kenal, bukan di sini. Iya. I kenal, bukan di sini. Jadi seperti itu untuk bicara soal melayani ya, dan kebanyakan ya itu orang-orang yang pelayanan jadi kayak usher, jadi kayak di depan itu kayak disepelekan sebenarnya. Benar. Kayak digampangkan. Oh ya udah, oh iya cuma usher. Jadi mereka kayak menganggap pelayanan orang yang melayani di mimbar itu sebuah hal yang luar biasa. Bahkan kadang pelayannya sendiri juga ngerasa kecil kok. Oh iya, Bisa kayak dia melayani cuma segini, ya udahlah gue kan ini doang. usher doang. Ya udahlah gue cuman kerjanya gini-gini doang, kasih mereka tempat duduk, nyapa, udah kelar. Padahal luar biasanya seorang usher ya. Dia kan sebagai penjaga gerbang, penyambut. Ketika kita menjaga gerbang, kayak barisan depan lah istilahnya. Kayak kalau di tempat I bicaranya frontliner. I kan head teller. Emang nih anak tukang gini. Frontliner itu bicara soal kayak image sebuah perusahaan. Usher itu sama seperti bicara soal image sebuah gereja. Bagaimana kita bisa merasakan gereja itu hangat atau enggak dilihat dari ushernya. Kalau ushernya misalnya menganggap remeh pelayanan mereka, orang lain mau gimana mau bisa menganggap gereja kita luar biasa. Ada yang asar salamannya cuma gini doang ya. Shalom. Mending kalau masih ngomong shalom, cuman begini dong. Kadang ngerasa gak sih kalau kita kayaknya lebih friendly daripada ushernya. Iya. Shalom gitu kan.
Shalom. Soalnya terkadang kalau kan puji Tuhannya Ai setiap awal bulan kan diberi kesempatan untuk youth kan. Nah di situ Ai memberikan contoh, cuman memang kayaknya memang harus Ai direct lagi sih ke mereka sih supaya caranya gimana mendalami Asyar itu seperti apa sih seharusnya. Karena Asyar itu kan sebuah gerbang yang ketika kita mau datang nih, kita membagikan sukacita loh. Kita membagikan shalom, gimana kabarnya? Luar biasa kayak gitu kan. Kayak ketika orang melihat kita, wah tersalurkan. Tapi ketika orang lihat gimana mereka memang semangat untuk ibadah, Betul. gimana mereka merasakan kehangatan itu. Betul. Sampai satu titik waktu itu sampai anak youth kita sampai ngomong kayak gini, kok Robi kenal semua ya? Dia bilang kayak gitu. Ya memang kita harus seperti itu. Betul. Koko bilang seperti itu kan. Nah ini mungkin saya akan coba direct mereka masing-masing lagi supaya mereka bisa ke situ sih. Takut juga ya kadang-kadang aku ya gitu. Wah, Rian kudus banget, enggak juga gitu. Masih ada salah-salahnya juga nih. Iya. Terus kakinya masih napak kok. Iya Nggak gitu. melayang kan. Nonton ibadah hari Minggu ada waktu itu Promosi. Banyak faktor ya. Karena gue salah satu orang yang pengen pindah juga. dengerin orang-orang yang suka pindah gereja. Ini keras nih Ai.